Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Tadi saya menyaksikan konten dari sahabat saya Ustadz Zaini, yang mana konten tersebut beliau menjelaskan salah satunya adalah bahwa Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini sebetulnya menyelisihi ijma ulama, yang mana Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tidak bisa menunjukkan kepada kita siapa di antara ulama-ulama ahli nasab dan di kitab mana dari para ulama ahli nasab yang menyatakan bahwa nasab dari Sayyid Syarif Ba'alawi itu tertolak. Selama ini beliau tidak bisa menampilkan. Dan ulama dari ulama ahli nasab ya di abad keempat Hijriah pun, yang kalau saya lihat di kitab Tabaqat An-Nasabin ada jumlahnya sekitar 74 ulama ahli nasab, itu tidak satu pun ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Imam Ahmad tidak memiliki putra bernama Abdullah atau Ubaidillah, ya. Dan dari abad keempat hingga 15 Hijriah ini ada tercatat di kitab Tabaqat An-Nasabin itu sekitar 538 ulama ahli nasab. Tidak ada satupun dari mereka yang menolak bahwa As-Sada As-Syarif Al-Ba'alawi bukan Duriyah Rasulullah. Tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan seperti itu. Ya, hanya sosok Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang mengatakan itu berdasarkan asumsi opini dia sendiri, ya. Karena ya saya memaklumi, karena beliau bukan seorang ahli nasab, tidak memiliki keilmuan di bidang nasab, awam, sama seperti kita. Beliau dengan kita, dengan Anda semua sama dalam hal ilmu nasab, sama-sama awam, ya. Walaupun beliau ahli di bidang nahu, sorof, tetapi di bidang ilmu nasab beliau awam, sama awamnya dengan kita. Cuman kalau kita menyadari keawaman kita, kalau beliau merasa beliau sudah menjadi seorang pakar nasab, sehingga beliau bisa mengeluarkan keputusan-keputusan berkaitan dengan nasab. Beliau bisa memberikan keputusan suatu nasab terisbat atau suatu nasab batil. Ini kalimat yang muncul dari seorang yang tidak menyadari siapa dirinya. Ya kalau awam ya awam. Kalau dia mau mengatakan sesuatu ya dia harus menyebutkan dia bertaklid kepada imam siapa. Dia harus menyebutkan ini ada an-nasabah, ada ulama nasab namanya Fulan bin Fulan. Dalam kitabnya dia menyatakan bahwa tidak benar kalau Ba'alawi itu Duriyah Rasul. Dia nggak bisa menunjukkan itu, teman-teman. Tetapi dia berusaha, tapi dia membuat aturan bahwa kitalah yang harus membuktikan kepada dia bahwa Ba'alawi itu Duriyah Rasulullah. Ini kan dibolak-balik. Padahal aturannya yang menuduh yang harus menunjukkan bukti, bukan yang dituduh yang menunjukkan bukti. Dia menuduh Ba'alawi bukan Duriyah Rasul. Buktinya mana? Nggak ada. Dia nggak punya bukti. Malah kita yang disuruh mencari-cari kitab-kitab di abad keempat Hijriah. ya males lah. Ngapain? Capek-capek biar dia yang capek. Ngapain kita yang capek-capek ke sana? Harusnya dia yang usaha, yang keliling ke sana kemari. Metodologinya diperbaikilah, jangan metodologi prematur seperti itu, ya. Diperbaiki metodologinya yang ilmiah, yang sesuai dengan standar ilmiah. Jangan
Jangan seperti itu nggak ilmiah sama sekali. Itu ya saya bisa katakan itu cuma cerpen, cerita pendek pengalaman dia membaca Tahdhib Al-Ansab dan Syajaratul Mubarakah. Ya. Nah, kembali ke soal konten dari Ustadz Zaini. Nah, beliau menukil kalimat dari Al-Imam Yusuf An-Nabhani, yang mana Al-Imam Yusuf An-Nabhani ini tegas sekali mengatakan bahwa As-Sada Al-Ba'alawi ini adalah dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Bahkan beliau menguatkan statementnya itu dengan mengatakan ala annahum min asahhi ahli baitin nubuwati nasaban, bahwa mereka Al-Ba'alawi ini adalah yang paling sahih hubungannya dengan dzurriyyah, dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nasab. Ya. Nah, pada konten saya yang sebelum-sebelumnya saya banyak menyinggung mengenai crockbrain. Bagaimana orang yang crockbrainnya sudah dikuasai oleh informasi-informasi yang diciptakan oleh Kiai Haji Imaduddin dan tim hurenya, sehingga crockbrain terkuasai dan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang kebal data, tidak lagi berpikir menggunakan neokorteks kita, di mana letak di mana itu adalah tempat otak kritis dan logika kita. Kita tidak lagi menggunakan itu, tapi apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita ketik berdasarkan crockbrain kita, berdasarkan trauma yang ada di crockbrain kita. Contohnya ini, saya ingin memberikan kepada teman-teman contoh orang yang terindikasi crockbrainnya udah terkuasai oleh informasi-informasi ini. Nah, di kolom komentar pada konten Ustadz Zaini, saya menemukan sebuah komentar begini. Itu Al-Imam Yusuf An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir yang mengacaukan negara-negara Islam. Nah, padahal Ustadz Zaini sudah memberikan clue kepada kita untuk mencari tahu siapa Al-Imam Yusuf An-Nabhani ini. Tetapi orang ini tidak lagi menggunakan neokorteksnya untuk berpikir kritis dan logis menyelidiki siapa Al-Imam Yusuf An-Nabhani, tetapi dia nyantol ke otak reptilnya, ke crockbrainnya, di mana di situ tertanam trauma terhadap Hizbut Tahrir, dan yang muncul komentar yang seperti ini. Padahal kalau mau ditelusuri juga nggak susah. Nih, kalau mau tahu ini kan sudah jelas, namanya sudah tertulis Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Coba dicek siapa Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Nah, ini Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Ya. Namanya siapa? Namanya Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Muhammad Nasiruddin An-Nabhani. Beliau adalah qadhi di Beirut di Lebanon, ya. Ya. Dan lalu siapa bedanya dengan pendiri Hizbut Tahrir ini? Kalau Hizbut Tahrir bukan Yusuf namanya, tetapi Taqiyuddin An-Nabhani, ya. Ini pendiri Hizbut Tahrir, ini fotonya. Ini foto dan ini namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, yang ini namanya Syekh Yusuf An-Nabhani, beda orang. Ya. Nah, gitu. Jadi jangan menggunakan crockbrain dalam melihat suatu informasi, tetapi gunakan neokortek kita supaya kita mendapatkan informasi yang valid. Nah, kemudian kita cek
benar nggak apa yang dimuat oleh Ustadz Zaini ini memang benar kata-kata atau kalimat dari Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Soalnya kata-katanya ini benar-benar mencengangkan untuk kalangan yang meyakini apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Ya, ini mencengangkan. Yang dinukil oleh Ustadz Zaini baru sebagian. Kalau dilanjutkan ya bisa mungkin stroke semua itu orang-orang yang sok-sokan jadi pakar nasab, mungkin bisa stroke. Ya, ini baru yang dikatakan baru ini aja. Padahal di Muqaddimah itu banyak sekali puji-pujian kepada As-Sadah Al-Asraf Ba'alawi. Ya. Nah, di sini kita cek benar nggak apa yang disampaikan. Saya telusuri, ternyata di halaman resmi Facebook dari Al-Mawaddah wal Mahabbah Lisadati Al-Asraf Al-Bani Alawi Al-Husainiyin Al-Hashimiyin. Nah, di sini di postingan ini mereka menukil juga kalimat dari Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Ya. Di sini dikatakan yuqal as-Syekh Al-Qadi Al-Allama Yusuf An-Nabhani Al-Lubnani Al-Beiruti. Ya. Jadi Syekh Yusuf An-Nabhani ini adalah seorang al-allama, seorang qadi. Di mana? Di Lebanon, tepatnya di kota Beirut. Ya. Dia mengatakan dalam muqaddimah kitabnya yang berjudul Riyadul Jannah fi Azkari Al-Kitabi was Sunnah. Ya. Oke. Mengenai Al-Ba'alawi. Sekarang kita cek di kitab itu betul nggak ada tertulis seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zaini. Ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir menggunakan neokortex, ya. Sementara abaikan dulu Crockbrain ini, kita gunakan neokortex. Nah, di sini di kitab ini saya temukan kan kitabnya bernama Riyadul Jannah min Azkari Al-Kitabi was Sunnah. Ya. Sesuai kan? Ya. Sesuai. Oke. Di sini juga tertulis Al-Imam As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Udah kan? Udah sesuai ya nama kitab dan penulisnya. Kemudian kita cek. Ini kan menurut halaman Facebook ini kalimat tersebut ada di muqaddimah kitab. Nah, kalimat ini ada di muqaddimah kitab. Nah, kita cek di muqaddimahnya ada enggak? Nah, kita cek. Tadi saya temukan di halaman 23. Nah, ini muqaddimah al-muallif. Halaman 23, 22. Nah, ini ternyata ada. Ya, ternyata ada. Di sini ditulis jelas. Inna sadatana al-Ba'alawi alladzina hadha al-fadil minhum radhiyallahu anhum qad qad ijtama'til a'immati al-muhammadiyati fi sa'iril al-asari wal aqtari ala annahum min asahi ahli baiti nubuwati nasaban. Ya, cocok nggak tulisannya? Sama. Ala annahum min asahi ahli baiti nubuwati nasaban. Sama persis. Ya. Nah, ini kan yang dinukil oleh
Ustadz Zaini ini cuman yang di sini aja. Nah, yang di sini nih, ini pujian-pujian semua kepada As-Sada Al-Ba'alawi mengenai ulama-ulama dari Sada Ba'alawi, bagaimana pandangan beliau. Wah, ini kalau yang kemarin yang sok-sokan jadi pakar ahli nasab hanya bermodalkan punya kitab-kitab nasab terus merasa dianya sudah seperti ahli nasab seperti ini, kemudian ini, ya kan, kemudian ini sudah merasa seperti seorang ahli nasab, bila membaca ini ya langsung kebakaran, mungkin bisa stroke kalau membaca kalimat-kalimat dari Al-Qadi Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani ini, ya. Beliau jelas sekali mengatakan telah sepakat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepanjang masa dan di semua tempat bahwasannya Sadah Bani Alawi adalah orang-orang yang memiliki nasab paling sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang ahli yang paling banyak ilmu dan amalnya. Ya. Jadi ini kalimat dari seorang qadhi. Nah, kaitannya dengan sekarang kita bandingkan dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Secara keilmuan, secara semuanya ya jauh lah, beda sekali. Orang sekaliber beliau ini dibandingkan dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Tetapi orang sekaliber beliau ini tidak pernah menantang-nantang ulama seluruh dunia untuk debat sampai 3 hari 3 malam. Ya, padahal beliau ini sudah alim, dan saya belum pernah mendengar kalimat dari imam-imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal, Imam Hanafi. Tidak pernah mereka mengeluarkan tantangan ngajak debat ulama seluruh dunia 3 hari 3 malam, itu enggak ada. Ya baru kali ini saya dengar dari Kiai Haji Al-Bantani ini, baru ini. Saya malu sebagai warga negara Indonesia kalau didengar oleh ulama internasional ada orang Indonesia, ada ulama Indonesia yang nantang-nantang ulama internasional, bahkan menyalah-nyalahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya jauh, Imam Ibnu Hajar itu bukan cuma ahli fikih, Imam Ibnu Hajar itu juga seorang pakar nasab. Nah, jadi ada juga yang membantah Ustadz Zaini di konten sebelumnya yang melarang Ustadz Zaini membanding-bandingkan Imam Ibnu Hajar dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani, dan ternyata orang itu juga ketinggalan kereta jauh. Dia nggak tahu kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga seorang pakar nasab. Nah ini loh, namanya ada kok, namanya tolong dicek di kitab Tabaqat An-Nasabin, namanya ada di urutan ke 390. Cek di kitab Tabaqat An-Nasabin, ya. Di situ tertulis nama beliau di urutan ke 390 sebagai urutan ulama ahli nasab. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu bukan cuma ahli fikih tapi juga ahli nasab, ya. Nah, jadi sebetulnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tidak pernah menyampaikan bukti kepada kita bahwa nasab dari As-Sada As-Syarif Ba'alawi itu tertolak. Itu dia nggak pernah menyampaikan bukti, nggak pernah ada buktinya. Dia tidak pernah menunjukkan kepada kita ulama ahli nasab yang mana yang menolak nasab As-Sada Al-Ba'alawi ini. Dia tidak pernah menunjukkan kepada kita ulama mana yang menolak bahwa Imam Ahmad punya anak bernama Imam Ubaidillah. Dan dari abad keempat hingga abad ke-15 Hijriah,
ada sekitar 500 berapa tadi, banyak sekali itu ulamanya. Ada 538 ulama ahli nasab yang saya baca di Tabaqat An-Nasabin, sekitar 538 ulama ahli nasab. Itu tidak ada satupun dari mereka yang menolak nasab dari Ba'alawi sebagai Dzurriyyah Rasulullah. Ini baru satu, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan itu pun tidak ada sumbernya kecuali dari asumsi pribadi beliau. Oke, saya kira konten saya sampai di sini dulu untuk kali ini, dan harapan saya untuk kita tetap mempertahankan neokortek kita. Jangan sampai kita dikuasai crowd brain kita oleh informasi-informasi ini dan menjadi manusia-manusia yang kebal data, sehingga tidak lagi bisa berpikir secara logis, secara kritis, secara ilmiah. Ya. Oke, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.